Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subadria SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah SAK Etap serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran daring melalui video seperti ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun topik yang akan kita bahas adalah imbalan kerja dan pajak penghasilan. Perkenalkan, nama saya Farah Lutfi Prihandini. Saya yang akan bertugas sebagai moderator dan juga pemateri 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Firda Nur Azila sebagai pemateri 2 dan Damia Putri Nur Laila sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja untuk materi 1 akan saya sampaikan. Biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang timbul dari kewajiban suatu keuangan suatu entitas. Biaya pinjaman mencakup 1. Bunga untuk carukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. 2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. 3. Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman. 3. Beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan yang diakui. 4. Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing, di mana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga. Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Selain itu, entitas juga harus mengungkapkan besar biaya pinjaman. Kemudian penurunan nilai aset. Pinjaman yang diberikan dan dipiutangkan. Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang bentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Kemudian persediaan. Harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan turun nilainya. Entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat setiap jenis dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika suatu jenis persediaan turun nilainya, maka entitas harus mengakui kerugian dalam laporan harga rugi atas perbedaan antara jumlah tercatat dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika tidak, maka entitas diperkenakan mengelompokkan jenis persediaan dalam lini produk yang sama tujuan dan pemakaian serta produksi dan dipasarkan dalam area geografis yang sama untuk tujuan menguji penurunan nilai. Kemudian, pemulihan penurunan nilai. Entitas harus membuat penilaian baru atas harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam setiap periode berikutnya. Jika situasi di periode sebelumnya yang menyebabkan persediaan turun nilainya tidak ada lagi atau adanya bukti nyata kenaikan dari harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual karena perubahan kondisi ekonomi, maka entitas harus memulihkan jumlah penurun nilai sebelumnya atau pemulihan dibatasi sebesar jumlah awal kerugian penurunan nilai, sehingga jumlah tercatat baru adalah nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual yang telah direvisi. Kemudian aset lainnya. Indikasi penurunan lainnya, entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang nilai turun. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut.
Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, tidak diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan diturunkan nilainya, entitas harus memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut. Yang pertama yaitu selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal. Yang kedua yaitu terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hukum di mana entitas beroperasi, atau dalam pasar di mana aset tersebut diperuntukkan. Yang ketiga yaitu suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pada mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya. Yang kemudian tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset. Kemudian terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja. Kemudian pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan sebuah atau kelompok aset antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar, dikurangi dengan biaya penggantian aset tersebut. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar aset tunggal, maka entitas harus mengukur nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk kelompok aset. Untuk tujuan ini, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual harus diestimasi untuk kelompok aset paling kecil yang dapat didefinisikan. Yang pertama yaitu termasuk aset yang terindikasi penurunan nilai dan memilih nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang dapat diestimasi. Kemudian selanjutnya untuk pemateri 2 menyampaikan materinya kepada Firda Nur Azila dipersilakan. Yang kedua yaitu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Entitas harus menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan hierarki keandalan bukti sebagai berikut. Harga dalam suatu perjanjian yang mengikat dalam transaksi antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar disesuaikan untuk biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pelepasan aset. Yang kedua yaitu jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat tetapi aset diperdagangkan dalam pasar aktif, maka nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah harga pasar aset dikurangi dengan biaya pelepasan biasanya berdasarkan harga penawaran kini. Yang ketiga yaitu jika harga-harga penawaran kini tidak tersedia, maka harga transaksi terkini dapat menjadi dasar untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk suatu aset, maka nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada informasi terbaik
yang tersedia untuk merefleksikan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada transaksi antara pihak-pihak yang paham berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar setelahnya dikurangi biaya. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebuah aset kurang dari jumlahnya tercatat, maka entitas harus menurunkan jumlah tercatat aset tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Penurunan ini diakui sebagai rugi penurunan nilai. Entitas harus mengakui segera kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Jika jumlah estimasi kerugian penurunan nilai aset lebih besar dari jumlah tercatat aset, maka entitas harus mengakui kewajiban hanya jika hal tersebut disyaratkan oleh SAKE tadi. Setelah kerugian penurunan nilai diakui, beban penyusutan aset untuk periode mendatang harus disesuaikan untuk mengalokasi jumlah tercatat aset yang telah direvisi dikurangi dengan nilai residunya secara sistematis selama sisa umur manfaat aset. Kemudian pemulihan kerugian penurunan nilai. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut. Indikasi bahwa kerugian penurunan nilai berkurang atau tidak ada lagi secara umum merupakan kebalikan atas indikasi. Jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melebihi jumlah tercatat aset, maka entitas harus menaikkan jumlah tercatat aset tersebut ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, bergantung pada pembatasan. Kenaikan tersebut adalah pemulihan kerugian penurunan nilai. Kenaikan jumlah tercatat aset yang dapat diatribusikan pada pemulihan kerugian penurunan nilai aset tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang telah ditentukan. Tanpa kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode lalu 22.20, entitas harus mengakui segera pemulihan kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Setelah pemulihan kerugian penurunan nilai diakui, beban penyusutan aset untuk periode mendatang harus disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang telah direvisi, dikurangi nilai residu jika ada, secara sistematis selama sisa umur bermanfaat aset. Kemudian yaitu pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan untuk masing-masing kelompok aset sebagai berikut. 1. Jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi di mana kerugian penurunan nilai tersebut termasuk di dalamnya. Yang kedua yaitu jumlah dari pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dalam pos dan dalam laba rugi di mana kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan. Entitas harus mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh paragraf 22.22 untuk setiap kelompok aset berikut. 1. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang kedua, persediaan. Yang ketiga, aset tetap. Yang keempat, properti investasi. Yang kelima, aset tidak berwujud. Yang keenam, investasi pada entitas asosiasi. Yang ketujuh, investasi pada joint venture. Berikutnya yaitu imbalan kerja.
Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Terdapat 4 jenis imbalan kerja. 1. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Yang kedua yaitu imbalan pasca kerja. Adalah imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Yang ketiga adalah imbalan kerja lengkap panjang lainnya adalah imbalan yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Dan yang keempat yaitu pesangon memutuskan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat 1. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Kemudian yaitu prinsip umum pengakuan untuk seluruh imbalan kerja. Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan. 1. Sebagai kewajiban. Setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai kontribusi kepada dana imbalan kerja. Yang kedua yaitu sebagai beban, kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap. Berikut saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya untuk pemateri ketiga menyampaikan materi kepada Damia Putri Nur Laila, saya persilahkan. Imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek mencakup 1. Upah, gaji, iuran jaminan sosial. 2. Cuti berimbalan jangka pendek. 3. Bagi laba dan bonus terutang dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait dan imbalan non-moneter untuk pekerja saat ini. Pengukuran imbalan kerja jangka pendek secara umum jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai yang diakui pada nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut. Kemudian, pengakuan dan pengukuran cuti imbalan jangka pendek. Beberapa cuti berimbalan jangka pendek dapat diakumulasi. Cuti dapat digeser ke periode berikutnya dan digunakan untuk periode mendatang jika pekerja tidak menggunakan secara penuh pada periode berjalan. Entitas harus mengakui taksiran biaya cuti berimbalan yang dapat diakumulasi ketika pekerja memberikan jasa yang meningkatkan hak mereka atas imbalan cuti masa mendatang. Entitas harus mengukur taksiran cuti berimbalan yang dapat diakumulasi pada jumlah tambahan yang diperkirakan akan dibayar sebagai akibat tidak digunakannya hak yang terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Entitas harus menyajikan cuti berimbalan yang dapat diakumulasi yang tidak digunakan yang diprediksi akan digunakan sebagai kewajiban jangka pendek pada tanggal pelaporan. Entitas harus mengakui biaya cuti berimbalan pada saat terjadinya cuti. Entitas harus mengukur biaya cuti berimbalan
yang tidak dapat diakumulasi pada jumlah gaji dan upah tidak terdiskonto yang dibayarkan atau terutang selama periode cuti. Yang berikutnya yaitu pengakuan bagi laba dan bonus. Entitas harus mengakui ekspektasi biaya untuk bagi laba dan bonus jika 1. Entitas telah memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini untuk melakukan pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu estimasi kewajiban yang handal dapat dilakukan. Kemudian imbalan pasca kerja. Perbedaan antara program iuran pasti dan imbalan pasti. Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya, atau melakukan pembayaran langsung ke prakerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan pekerja terkait dengan jasa mereka pada periode ini dan periode lalu, sehingga jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas. Kemudian, program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja selain iuran pasti. Dengan imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja dan risiko aktuarial dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk daripada yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat. Kemudian yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja yang termasuk dalam imbalan kerja jangka panjang lainnya yaitu kompensasi cuti jangka panjang seperti cuti pengabdian atau cuti hari raya. Yang kedua yaitu imbalan pengabdian. Yang ketiga yaitu imbalan cacat jangka panjang. Dan yang keempat yaitu bagi hasil dan bonus yang terutang 12 bulan atau lebih setelah akhir periode di mana pekerja memberikan jasa terkait. Yang kelima yaitu kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 bulan atau lebih setelah akhir periode kompensasi tersebut diperoleh. Berikutnya yaitu pesangon memutuskan kerja. Entitas mungkin saja diwajibkan oleh peraturan, perjanjian kontraktual atau perjanjian lainnya dengan pekerja atau perwakilan pekerja atau oleh kewajiban konstruktif berdasarkan praktik bisnis, kebiasaan atau keinginan untuk bertindak adil untuk melakukan pembayaran kepada pekerja ketika memberhentikan pekerjanya. Pembayaran tersebut adalah pesangon pemutusan kerja. Pengakuan. Karena pesangon pemutusan kerja tidak memberikan entitas manfaat ekonomi masa datang, maka entitas harus segera mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi. Ketika entitas mengakui pesangon pemutusan kerja, entitas juga mencatat pengurangan atas tunjangan pensiun atau imbalan kerja lainnya. Entitas harus mengakui pesangon pemutusan kerja sebagai kewajiban dan beban hanya ketika entitas mampu menunjukkan komitmen. Entitas dianggap mampu menunjukkan komitmen untuk melakukan pemutusan hanya ketika entitas memiliki program formal yang detail untuk melakukan pemutusan kerja dan tanpa kemungkinan realistis untuk menarik program tersebut. Pengukuran. Entitas harus mengukur pesangon pemutusan kerja pada estimasi terbaik
pembayaran yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Dalam kasus penawaran pengurangan pekerja secara sukarela, pengukuran pesangon pemutusan kerja harus berdasarkan jumlah pekerja yang diekspektasikan akan menerima tawaran tersebut. Ketika pesangon memutuskan kerja terutang lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, nilainya harus diukur pada nilai kini terdiskonto. Yang berikutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan karena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor. Pengakuan dan pengukuran. Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum bayar jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Berikutnya, pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Dan berikutnya ada sesi tanya jawab. Kami akan membuka pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Demikian video presentasi penjelasan dari kelompok 8. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.